Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, hadirin jamaah Masjid Darussalam, jamaah Masjid Al-Falah, jamaah Masjid Al-Kautsar, jamaah Masjid Al-Furqan, rahimakumullah. Tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak rahmat, banyak nikmat, sehingga apabila kita menghitung nikmat Allah ta'ala, Allah ta'ala katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Hadirin yang dirahmati Allah, walaupun kita berada di masa pandemi, kita sedang mengalami ujian yang global, tapi sebetulnya apabila kita mengingat nikmat Allah Ta'ala, ternyata nikmat Allah Ta'ala jauh lebih banyak daripada ujian yang Allah Ta'ala berikan. Nikmat Allah Ta'ala jauh lebih banyak daripada ujian yang Allah Ta'ala berikan. Bahkan ujian itu bisa jadi juga bagian dari nikmat Allah. Dengan diuji, seseorang dinaikkan derajatnya. Dengan diuji, kemudian dia bersabar. Allah Ta'ala katakan, wabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah. Musibah yaitu segala sesuatu yang menjadikan hati kita susah, maka itu adalah musibah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah. Maka merekalah orang-orang yang mendapatkan sholawat dari Allah Ta'ala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sekalian, walaupun kita belum bisa bertatap muka muwajahah secara langsung, tapi alhamdulillah, semoga kajian kita masih bisa berlanjut, thalabul ilmi kita masih bisa berlanjut, menuntut ilmu kita masih harus tetap berlanjut, karena menuntut ilmu bukan hanya di masa aman saja, bukan hanya di masa sehat saja, tapi menuntut ilmu yaitu minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari mulai seseorang baru lahir, berada di buayan, sampai nanti masuk ke liang lahat, maka seseorang harus senantiasa menuntut ilmu, meningkatkan ilmunya, agar dengan ilmu dia menjadi paham dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian hadis Riyadhus Shalihin, hadis nomor 445. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syirati na'lih wan naru mithlu dzalik, rawahu al-Bukhari. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga sangat dekat
dengan kalian melebihi tali sandal kalian, dan neraka juga sangat dekat dengan kalian melebihi tali sandal kalian. Hadirin yang dirahmati Allah, maknanya apa? Para ulama mengatakan tidak boleh kita meremehkan suatu kebaikan, suatu amal soleh, walaupun menurut mata kita, menurut diri kita, suatu amalan tersebut amalan yang remeh, amalan yang sederhana, tapi bisa jadi amalan tersebut mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talib. Janganlah kamu meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun kebaikan tadi hanya dengan kamu berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang tersenyum, dengan wajah yang ramah. Itu adalah suatu kebaikan. Demikian juga kita tidak boleh meremehkan suatu keburukan. Kemudian, ini keburukan yang kecil, yang sepele, tidak perlu saya beristighfar, tidak perlu saya meminta ampun kepada Allah, atau kemudian kita meremehkan suatu keburukan sehingga kita berani dengan mudah, dengan merasa tidak berdosa, kita berbuat keburukan. Karena kita juga tidak tahu di mana Allah Ta'ala letakkan murkanya kepada kita. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala, maka hendaknya setiap manusia, setiap hambanya Allah harus memiliki dua sifat. Sifat roja, yaitu mengharap, dan sifat khauf, yaitu takut. Dengan dia mengharap rahmatnya Allah, maka dia tidak berputus asa ketika dia tergelincir dalam keburukan. Ketika dia berbuat maksiat, dia juga ingat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu luas, sehingga dia tidak terpuruk dalam keputusasaan dan berpaling dari rahmat Allah Ta'ala. Atau sebaliknya, seorang hamba juga harus memiliki sifat khauf, takut, sehingga dia tidak meremehkan dosa sekecil apapun, karena takut siapa tahu dengan dosa itu Allah Ta'ala tidak ampuni dia dan menyebabkan dia celaka, menyebabkan dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah PT pada LNG rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari berkata, ar-raja maqaranahu amal wa illa fahuwa unniyatun. Harapan yang dimaksud dengan roja atau harapan, yaitu yang disertai dengan adanya amal soleh. Apabila tidak ada amal soleh, maka namanya adalah angan-angan ataupun khayalan. Sebagaimana seseorang yang ingin memiliki anak, tapi dia tidak mau menikah, dia malas menikah, dia bercita-cita ingin punya anak, maka ini namanya bukan harapan, tapi adalah khayalan. Hanya jamaah sekalian, sebagaimana orang yang menginginkan sawahnya panen, sementara dia tidak pernah pergi ke sawah, dia tidak pernah menanam benih di sawah, kemudian dia ingin agar sawahnya bisa panen, maka ini adalah namanya kebodohan, ini adalah namanya khayalan atau angan-angan. Begitu juga Nabi mengajarkan kepada kita agar selalu berharap terhadap rahmatnya Allah Ta'ala, tapi harapan ini harus disertai dengan adanya amalan. Harapan harus disertai dengan adanya amalan. Seseorang setelah dia menikah, kemudian dia berhubungan dengan istrinya,
maka barulah dia layak mengharap dalam hatinya untuk diberikan momongan, diberikan buah hati, diberikan anak. Seseorang yang telah bekerja di sawah, dia garap sawahnya, dia tanam benih, barulah orang ini layak untuk mengharap bahwasanya nanti 2 bulan, 3 bulan, atau 4 bulan lagi sawahnya akan panen. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada." Orang yang berharap untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala, maka hendaknya dia beramal soleh. Wala yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang berhak mengharap surganya Allah, berhak untuk mengharap rahmatnya Allah, ridhonya Allah, maka ada 2 syarat, yaitu dia harus beramal soleh dan dia harus beriman, tidak menyekutukan Allah Ta'ala sedikit pun. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala, mungkin cukup sekian materi yang singkat, semoga bisa menambah keilmuan kita, wawasan kita, dan menambah kedekatan kita kepada Allah, sehingga kita selalu mengharap rahmat Allah dan selalu takut akan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Umar beliau katakan, al-iman bainal khaufi war roja. Iman itu antara rasa takut dan harapan. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.